Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenapa loyo sekali? Kenapa beberapa orang yang beri salam ini? Jam terakhir, Bu. Lagi kurang sehat, Ibu. Iya, jam terakhir harus tetap semangat ya. Oke, ulang Apa ya. Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap semangat ya walaupun jam terakhir. Kenapa tadi 20 lagi lapar ya? Iya Tidak Ibu. bawa bekal, Bu, dia, Bu. Udah jam terakhir ya. Jadi sudah capek, loyo, lapar ya. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan lanjut ya. Tapi sebelum Ibu memulai pelajaran, mungkin ada baiknya ketua kelas menyiapkan dulu temannya supaya tetap semangat ya. Arman, siapkan temannya. Bersedia. Siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Jadi pelajaran hari ini kita akan kembali lagi dengan pelajaran geografi ya. Tapi sebelum kita masuk, mungkin ada baiknya Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya. Fitra, Hadir. Suyanto, Dir. Nurbaya Junior, Hadir. 20, Hadir. Arman, Hadir, Bu. Ratna, Hadir Ibu. Nurbaya Senior, Hadir, Bu. Nuridaya, hadir Bu. Akmal, Hadir, Bu. iya. Berarti semua hadir ya, lengkap. Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Pelajaran terakhir minggu lalu itu sampai di mana ya? Ada yang masih ingat materi minggu lalu sudah sampai di mana? Flora, Aman? Apa? flora fauna. Flora fauna? Materi minggu lalu terakhir apa? 20? Apa ya? Apa ya? Lupa Bu. Ada yang ingat? Flora fauna ya Bu. Suyanto? Aduh, pekan lalu sudah dijelaskan. Karakteristik desa, Bu. Ya. Karakteristik desa kota. Iya, Desa dan kota, Bu. minggu lalu kita sudah belajar tentang desa dan kota. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini masih berhubungan tentang desa dan kota. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau cek kembali untuk mengingatkan materi minggu lalu yang sampai sudah lupa. Kira-kira ada yang bisa mendeskripsikan apa itu desa? Coba, siapa yang bisa? Apa itu desa? Desa. Ya, Pinggiran kota Ibu. oh pinggiran kota. Ada yang lain? Itu ada di kampung. Ada di kampung. Sawah. Ah, iya, ada sawah. Terus apa Tempat Hidayah? Tempat yang jauh dari kota. Tempat yang jauh dari kota. Penduduknya Iya. Tempat yang sepi, Bu. Tempat yang sepi. Oh, berarti desa itu tempat yang sepi ya? udaranya Bu. segar, Tidak, Ibu. Bu. Desa Udaranya Karang, segar. Udaranya segar. Ibu. Banyak sawah. Iya, Banyak betul. sawah. Nah, banyak. Bu. Kayak Ibu. Betul. Iya. Sedikit. Jadi desa penduduknya sedikit, udaranya segar, ya. Kemudian banyak persawahan. Itu yang disebut dengan desa. Kalau kota, ada yang bisa menjelaskan apa itu kota? Banyak Banyak gedung mobil, tinggi, Ibu. Bu. Banyak Banyak gedung mobil. di cakar langit, Ada Bu. mall.
Ya, ada mall. Kota tuh lebih maju Ibu daripada desa. Jarangnya, Bu. Iya. Terus apa Banyak lagi? tempat main-mainnya, Bu. Banyak tempat main-mainnya. Oh, ini Arman suka pergi Banyak bermain ini di mall. penduduknya. Fasilitasnya lengkap, Bu. Iya, Ada tempat fasilitas parkir dalam. Ibu, ada tempat parkir. Tempat Desa juga parkir. ada parkir kok. Penduduknya banyak Iya. beragam pekerjaan. Iya, betul. Jadi, yang tadi kalian sebutkan itu adalah segala sesuatu yang ada di kota ya. Kenampakan-kenampakan yang ada di kota. Jadi, sekarang saya, Ibu, cuman ingin mengingatkan kembali materi pelajaran minggu lalu bahwa dari jawaban tadi yang kalian sebut bahwa di desa itu Bu sedikit penduduknya, sudah banyak sawah, pegunungan, udaranya masih segar. Ya, kalau kita lihat kenampakan atau fenomena yang ada di desa. Ya, jadi desa adalah komunitas yang tidak terlalu padat penduduk. Ya, kemudian ciri-ciri yang menonjol dari desa tadi disebutkan lebih cenderung ke bidang agraris atau pertanian. Ya, kemudian orang yang ada di desa sistem kekerabatannya masih kental. Ya, sistem gotong royong. Itu yang dimaksud dengan desa. Kemudian kota, tadi kalian sudah menyebutkan bahwa di kota Bu banyak kendaraan, ya, banyak penduduknya, banyak gedung-gedung bertingkat. Ya, itulah yang disebut dengan kota. Ya, jadi kota kita dapat simpulkan bahwa suatu pemukiman yang padat penduduk yang dimana suatu wilayah itu bersifat heterogen. Ya, itulah yang disebut dengan kota. Kemudian bagaimana pola kekerabatannya di kota? Bagaimana? Kalau di desa kan kekerabatannya masih sangat kental, gotong royong. Kalau di kota seperti apa? Ya? Individualis, Bu. Iya, individualis ya. Sendiri. Iya, Pernah nggak betul. tinggal di kota, Bagi-bagi. Bu? 1 tahun tidak kenal tetangga. Arman pernah tinggal di kota tidak kenal tetangga. Saking individunya, Armannya jarang keluar rumah. Atau tidak pernah Tetangga aku yang bergaul. jarang keluar, Bu. Oh begitu, tetangga yang jarang keluar. Ya, jadi itu perbedaan yang mendasar antara desa dan kota. Jadi sekarang masih terkait dengan desa dan kota yang akan kita pelajari hari ini adalah interaksi keruangan antara desa dan kota. Jadi untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik mampu menganalisis pola keruangan desa, struktur keruangan desa, pola keruangan kota, dan struktur keruangan kota. Oke ya, sampai sini mengerti ya perbedaan antara desa dan kota. Mengerti ya? Ya, Iya. Ibu. Oke, sekarang Ibu lanjut ya. Baik. Ibu tidak ada gambar kota atau desa kan? Sekarang silahkan lihat di layar kalian. Sudah nampak? Sudah ya? Belum Ya, Ibu. Bu. Sudah. Belum, Bu, belum. Belum? Oh, Sudah, sudah, Ibu. sudah. Sudah ya? Wah, cantik sekali, Bu. Oke, sekarang silahkan kalian lihat gambar yang ada di sini. Dari kenampakan yang ada di sini, kira-kira apa yang bisa kalian lihat? Kenampakan apa yang ada di gambar? Ada Ini. gambar desa, Ibu. Ya, terus? Karena banyak sawahnya. Banyak sawahnya, iya. Ini gambar kota karena banyak gedung cantiknya. Iya. Yang lain? Dari kenampakan ini, ada yang lain? Coba lihat. Pola pemukiman. Iya, pola pemukiman. Desa Terus? itu ini memanjang sepanjang jalan kan Ibu. Iya. Jadi di sini kita bisa lihat di gambar ini kita lihat ada persawahan ya. Persawahan ini Jarang sebagai rumah. ya sebagai salah satu ciri dari desa bahwa
penduduk yang hidup di desa masih dalam kategori agraris atau bidang pertanian. Ya, kemudian di gambar yang satunya ini kita bisa lihat ini masih termasuk dalam desa, ya. Kenapa? Karena ini desa yang memiliki pola memanjang mengikuti sepanjang jalan. Selanjutnya, silakan lihat di gambar ini sudah nampak? Pasar, Ibu. Iya, nampak ya. Ya, Fitra. Di bagian A, apa yang bisa Fitra lihat? Itu sawah. Orang Ya. membajak sawah menggunakan kerbau, Mm-mm. sedangkan di sebelahnya menggunakan traktor. Iya. Kemudian, bagian B, Bagian B itu pasar, Ibu. oh iya, Fitra. Ini pasar ya, Iya, pasar tradisional. yang tradisional yang ada di desa. Iya. Kemudian, Akmal, yang C ini gambar apa, Akmal? Ya, Bu. Yang C ini apa? Yang mana, Bu? Bagian C. Bagian C itu jalanan ya, Bu, yang dipenuhi mobil, Bu. Iya. Kemudian, Batang layang, Bu. bagian D. D itu minimarket ya, Bu. Iya, minimarket. Pasar Ya. tradisional. Pasar Lain. modern. Iya, kalau pasar tradisional, kalian bisa lihat di sini B. bagian B. Bagian B. Iya, ini pasar tradisional. Yang bagian D Bagian D-nya ini pasar modern. adalah Minimarket. minimarket. Iya. Jadi dari gambar yang ada di sini kita sudah sangat jelas bisa melihat bahwa aktivitas yang ada di desa di poin A dan B ya berbeda dengan apa yang ada di kota. Ya, jadi kegiatan yang ada di desa seperti ini, orang yang ada di sawah, tadi katanya Fitra lagi bajak sawah, kemudian dari hasil ini, kemudian mereka membuka lapak ya, pasar, kemudian di bagian C itu adalah gambar kemacetan di jalan raya. Ya, tadi kan kata Nurbaya, kota itu Bu banyak kendaraan, banyak mobil, banyak gedung-gedung bertingkat. Nah, seperti inilah ya banyak terjadi polusi udara. Kemudian di bagian D ini ada swalayan. Hal yang merupakan interaksi antara desa dengan kota ini kita sudah bisa lihat ya. Sudah nampak ya, secara tidak langsung ini sudah ada bahwa apa yang ada di kota itu sekiranya berasal dari desa. Ya, kita lihat di sini yang ada di swalayan seperti gambar ini itu kan berasal dari desa ya karena ada interaksi ya ada interaksi kegiatan interaksinya seperti apa ada interaksi jual beli ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke struktur dan pola keruangan desa dan kota. Di sini tadi Ibu sudah sebutkan bahwa kita akan belajar tentang struktur dan pola keruangan desa, struktur dan pola keruangan kota, kemudian interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Ya, jadi tujuan pembelajarannya. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri desa. Ya, jadi ciri-ciri desa di sini bisa kalian lihat. Ciri desa yang pertama itu apa, Nur Hidayah? Bisa dibaca, Nur Hidayah? Ya Bu, interaksi antar manusia yang masih sangat kuat. Iya, interaksi antara manusia yang masih sangat kuat. Kemudian yang kedua, Suyanto. Mana Suyanto? Ada kan? Ini Bu, Nah, ciri desa yang kedua Suyanto apa? Silakan. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dari kenyataan itu mungkin kita bisa belum tahu Bu. Oh, ini Suyanto tidak memperhatikan. Ini Ibu sudah tampilkan ciri-ciri desa. Tugas ekonomi, Bu. Ya. Kenapa Arman? Ekonomi. Ya. Ciri-ciri desa
Kalian bisa lihat di sini. Memiliki pertanian, yang sama Memiliki tentang kesukaan, perasaan dan sama tentang kesukaan dan perasaan. Kemudian ciri yang ketiga, keluarga di desa ya, merupakan merupakan satu unit sosial dan unit kerja. keluarga di desa merupakan satu unit sosial dan unit kerja. Kemudian selanjutnya mata pencariannya Penduduknya bersifat agraris, Bu. agraris. Betul. Kemudian ciri selanjutnya Proses apa? sosial berjalan lambat. Iya, proses sosial berjalan lambat. Selanjutnya Kontrol kontrol sosial Sosial didasarkan pada hukum hukum informal. informal. Jumlah penduduk relatif sedikit. sedikit. Kemudian banyak warga desa yang tergantung pada musim Musim. karena masih Karena mata bergerak pencariannya pada adalah tani. karena mata pencariannya adalah Agraris. petani. Yes, Betul petani. sekali ya, Akmal. Ya, Baik. Bu. Lanjut. Unsur-unsur pembentuk desa. Apa saja unsur-unsur yang membentuk suatu wilayah dikatakan sebuah desa? Pertama adalah wilayah. Ya. Ada yang bisa jelaskan? Wilayah ini maksudnya apa? Tidak Wilayah bisa itu meliputi, terbentuk Bu. desa, Ibu, kalau tidak ada wilayahnya. Harus ada Iya. wilayah dulu, Bu. Harus ada wilayah dulu. Jadi kalau kita Wilayah itu berbicara meliputi tentang tanah, wilayah, kita Ya, Bu. berbicara tentang suatu lokasi, lokasi. Betul. Tidak akan terbentuk suatu desa kalau tidak ada lokasi atau suatu wilayah. Betul. ada batasnya juga, Bu. Iya. Kita kan sudah belajar tentang lokasi ya waktu kelas 1 konsep dasar geografi bahwa lokasi itu dibagi atas dua yaitu Lokasi relatif dan absolut, lokasi Bu. relatif. Absolut, Bu. Iya, betul. Lokasi relatif dan lokasi absolut. Apa itu lokasi relatif? Akmal? Relatif lokasi yang berdasarkan garis bintang garis bujur ya, Bu. Terbalik ya, Bu. Apa? Relatif berdasarkan daerah yang ada di sekitarnya, Bu. Iya, Kalau betul. Relatif berdasarkan wilayah yang ada di Yang ada di sekitarnya. sekitarnya. Berbataskan dengan apa? Kalau Betul. absolutnya Iya. berdasarkan garis lintang bujur ya, Bu. Lupa, Bu. Betul. Lokasi absolut adalah lokasi yang berdasarkan atas garis Lintang lintang. bujur. Iya. Atau Betul. tidak Betul dapat sekali. berubah-ubah. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua yang dimaksud dalam wilayah ini adalah luas wilayah, di mana desa memiliki wilayah yang tidak begitu luas. Ya, jadi unsur pembentuk desa seperti itu. Kemudian ketiga, apa? Mayoritas bentuk lahannya seperti apa? Itu yang membentuk wilayah. Ya, mayoritas bentuk wilayahnya seperti apa? Apakah dataran tinggi, ya? Apakah dataran rendah? Itu yang membentuk wilayah di desa selain lokasi dan luas wilayahnya. Kemudian apa lagi? Kira-kira yang termasuk dalam konteks wilayah. Jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah sangat mempengaruhi unsur pembentukan wilayah desa. Terakhir adalah tatanan air. Tata air di sini untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk pemenuhan pertanian. Kembali lagi bahwa desa dicirikan dengan kegiatan agraris atau pertanian. Oke. Selanjutnya unsur yang kedua adalah penduduk. Ya. Penduduk ini seperti apa penduduk di desa? Unsur-unsur pembentuk penduduk. Seperti apa penduduk yang ada di desa? Coba Nur Hidayah. Nur Hidayah? Ya, Jumlah Bu. penduduk, Bu. Iya, penduduk ini unsur pembentuk desa ini penduduk seperti apa?
Orang yang tinggal, Bu, di desa, manusianya. Orang yang tinggal di desa, iya, Iya. manusianya. Manusianya seperti apa? Ya, boleh. Jumlah Dalam penduduknya, jumlahnya, ya, kepadatannya, jumlahnya bagaimana? Apakah Iya, banyak Bang. atau sedikit? Iya. mata pencarian, Sedikit, Ibu. Sedikit Sedikit, kata Ibu. Ratna. Iya, betul. Kemudian, apalagi yang mempengaruhi dalam unsur-unsur penduduk dalam konteks ini, penduduknya? Oh, ternyata di dalam penduduk desa itu bisa kita lihat rasio, ya, perbandingan jenis kelamin yang ada di desa. ya, Kemudian apalagi kualitas kepadatan, penduduknya. Kenapa, kepadatan Akmal? penduduk. Apa? Kepadatan penduduknya, Bu. Iya, kepadatan penduduk. Sama Kepadatan penyebaran. penduduk. Iya, penyebarannya seperti apa, ya. Kemudian apalagi kualitas penduduk, ya. Unsur-unsur desa bisa dilihat dari kualitas penduduknya. Coba kita lihat kualitas penduduk yang ada di desa. Mulai dari kesehatan, ya, kemudian pendidikan, apalagi jenis pekerjaan, ya, dan terakhir apa? Pendapatan orang yang ada di desa. Iya, mata pencarian. Ini merupakan unsur-unsur dalam kategori penduduk yang ada di desa. Oke ya. Kemudian unsur yang ketiga adalah perilaku atau tatanan kehidupan. Nah, ini di desa-desa untuk tatanan kehidupan masih sangat kental ya. Ya, jadi dalam tatanan atau perilaku yang ada di desa yaitu pertama apa? Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat ya. Iya. Kemudian apalagi? Kalau berbicara soal tatanan kehidupan, adat istiadat, ya, seperti apa adat istiadat? Itu merupakan unsur pembentuk desa. Selanjutnya, Kalau apalagi? gotong royong, Ibu. Ya, gotong royong itu merupakan ciri khas orang yang ada di desa, perilaku orang yang ada di desa, ya, karena desa tidak bisa lepas dari sistem kekerabatan yaitu gotong royong. Kemudian, apalagi? Struktur pemerintahannya yang masih sederhana. Ya, jadi itu tadi unsur-unsur pembentuk desa. Oke, lanjut ya. Sekarang, klasifikasi pembentuk desa. Jadi, klasifikasi pembentuk desa di sini kalian bisa lihat. Desa diklasifikasikan berdasarkan potensi sumber daya alamnya, ya, sumber daya manusianya, kemudian potensi kelembagaan, dan potensi sarana dan prasarana. Jadi kalau kita lihat potensi sumber daya alam yang ada di desa itu beragam ya. Hasil pertanian, ya, hasil perkebunan, kemudian ada yang sebagai nelayan, ya, itu kan semua sumber potensi sumber daya, ya. Oke, selanjutnya tipe-tipe desa. Ya, tipe-tipe desa ini berkaitan tadi dengan yang ada di sini, klasifikasi pembentuk desa. Tipe-tipe desa ini pertama ada yang disebut dengan desa pesisir atau desa nelayan. Ya. Berarti untuk desa pesisir atau nelayan ini mereka tinggal di sekitar daerah pantai, ya. Sehingga disebut desa pesisir atau desa nelayan. Kemudian ada yang disebut desa persawahan, ya, desa perladangan, kemudian desa perkebunan, desa peternakan, kemudian desa perdagangan, desa pertambangan, dan desa industri kecil dan kerajinan. Jadi ini ada 8 tipe-tipe desa. Lanjut ya. Tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa di sini coba Arman dibaca. Yang pertama ada desa apa? Arman? Desa swadaya, Bu.
Ya, apa itu desa swadaya? Jadi desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Penduduknya masih jarang dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuan yang diperoleh sebagai hasil interaksi dengan wilayah berjalan lambat. Iya. Jadi ini yang disebut dengan desa swadaya ya. Terima kasih Arman. Jadi desa swadaya, desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, tapi jarang berkomunikasi. Sehingga sebagai hasil interaksi ini wilayahnya berjalan lambat. Ya. Ini yang dimaksud dengan desa swadaya. Lanjut, desa yang kedua adalah desa swakarsa. Ya. Nurbaya Junior, apa itu desa swakarsa? Ini silakan dibaca. Desa Swakarya adalah desa yang masyarakatnya sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi yang dihasilkan penduduk sudah mulai dijual ke daerah lain. Desa Swakarya mulai mengadakan kontak atau hubungan dengan warga lain walaupun intensitasnya masih sedikit. Fahmi 2014. Terima kasih. Jadi desa swakarya berbeda ya. Ini sudah tingkat perkembangan desa yang sudah sedikit maju. Kenapa dikatakan lebih maju daripada swadaya? Karena desa ini sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, kemudian hasilnya bisa dijual ke penduduk setempat atau ke daerah lain, kemudian sudah menjalin komunikasi dengan warga lain, ya, warga setempat, walaupun dalam konteks yang masih sedikit. Itu yang disebut dengan desa swakarya. Selanjutnya, desa swasembada. Desa swasembada, Fitra, boleh dibaca Fitra? Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan komposisi yang ada secara optimal. Masyarakat desa ini sudah mulai mengadakan interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar untuk melakukan tukar menukar barang dengan wilayah lain. Hasil dari interaksi tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa swasembada mampu menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber daya demikian, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Iya, terima kasih. Jadi ini desa swasembada bisa dikatakan desa yang sudah maju ya, di mana desa ini sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada di daerahnya secara optimal. Jadi desa swasembada ini sudah berinteraksi dengan masyarakat luar. Mereka sudah mengadakan interaksi barang. Jadi hasil yang dihasilkan dari desa swasembada ini sudah bisa dibawa keluar ya untuk dijual. Kemudian menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau kita jalan-jalan ke pasar, kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam pasar itu bisa saja dari desa swasembada, ya, terjadi interaksi. Selanjutnya, kita sudah masuk ke struktur keruangan kota. Ya, struktur keruangan kota. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari masyarakat kota. Bagaimana saja ciri-ciri masyarakat kota? Masyarakat kota itu beragam, pekerjaan yang beragam, ya, kemudian kesenjangan sosialnya juga beragam karena sudah dalam suatu wilayah yang luas, ya, wilayah yang berkembang. Ciri-ciri masyarakat kota, di sini kalian bisa lihat, pertama, memiliki pendidikan yang tinggi. Ya, kalau dari segi pendidikan, orang-orang di kota itu sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Kemudian, orang-orang di kota itu tergolong materialistis.
Ya, materialistis di sini lebih mementingkan materi, ya. Kemudian tidak mengenal gotong royong karena sudah individu, bersifat heterogen orang yang ada di kota, ya. Kemudian bersifat glamor atau mewah, ya, sehingga terjadi kesenjangan sosial yang tinggi di kota. Kemudian kesempatan kerja yang luas, kemudian di sini sifat yang orang kota punya itu egois. Ya, beda dengan orang yang ada di desa. Kalau orang di desa itu sistem kekerabatannya masih sangat kental. Ya, kenapa? Karena orang di desa biasanya satu keturunan, ya, sistem kekeluargaan yang erat di desa. Beda dengan orang yang ada di kota. Jadi inilah Ibu, ciri-ciri mau yang... izin, Bu. Ya, mau kemana Arman? Kalau duduk ke setengah jam, Mak, sakit perutku, Bu. Jadi mau apa, loncat-loncat? Atau mau Mau ke apa? WC dulu, Bu. Mau ke Iya, WC, kira mau loncat-loncat di kalau situ setengah Arman. jam Kak duduk, langsung lain-lain kurasa, Bu. Oh iya, boleh silahkan. Gitu. Ya. Oh, alasan katanya Arman. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat apa pengertian kota. Di sini dikatakan bahwa Bintarto, kota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya kepadatan penduduk. Ya, kemudian diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistis. Masyarakat kota terdiri dari penduduk asli daerah tersebut ataupun pendatang. Ya, jadi orang yang ada di kota itu bersifat heterogen dan materialistis, ya. Kemudian di sini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Oke, lanjut. Ini elemen-elemen pembentuk struktur ruang kota. Kita lanjut saja ya. Kemudian bentuk dan model struktur ruang kota. Di sini ada 3 model struktur ruang kota, yaitu monocentricity, polycentricity, dan kota metropolitan. Jadi ini sebentar bentuk dan model struktur ruang kota berhubungan dengan proses atau pembentukan kota. Ini tahap-tahap perkembangan kota. Ya. Jadi silakan dilihat tahap-tahap perkembangan kota. Tahap-tahap perkembangan kota ada 6. Ya. Geopolis, kemudian polis, metropolis, megalopolis, tiranopolis, dan nekropolis. Sekarang kita lihat. Kira-kira ada yang bisa jelaskan apa itu eopolis? Ada yang tahu? Atau istilah ini baru kalian dengar? Iya. Baru, Bu. Baru. Oh, baru ya? Baru. Iya. Baru kayak nama polisi. Iya, kayak nama polisi ya. Propolis kayak Ibu. Iya. Sekarang kita lihat bagaimana sih tahap-tahap perkembangan kota. Dimulai dari eopolis. Apa yang dimaksud dengan eopolis? Eopolis adalah benih pembentukan kota. Jadi awal pembentukan sebuah kota dimulai dari eopolis. Eopolis dicirikan dengan adanya perkampungan. Itu disebut dengan eopolis. Karena kota kan terbentuk dari perkampungan yang mengalami perkembangan. Ya. Jadi eopolis adalah benih atau awal pembentukan sebuah kota yang dicirikan dengan adanya perkampungan, kegiatan masyarakatnya berada pada bidang agraris atau pertanian. Kemudian polis. Ya. Kalian lihat di sini polis. Polis di sini dicirikan dengan adanya
Apa? Adanya pasar sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di tengah perkampungan. Oke, jadi ya polis, perkampungan, kemudian polis mulai berkembang, ya, dicirikan dengan adanya proses jual beli, ya, adanya pasar sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perkampungan. Apalagi ciri-ciri polis? Oh, ternyata ciri-ciri polis itu sudah muncul industri-industri kecil atau biasa disebut dengan home industry. Ya, home industry ini mungkin belum menggunakan teknologi karena dia berada pada porsi yang baru berkembang. Tetapi dia sudah mulai membentuk industri-industri kecil. Oke, paham ya? Sampai sini paham? Paham ya? Paham, Oke. Ibu. Paham ya? Kalau Paham. paham, Ibu lanjut. Perkembangan yang ketiga adalah metropolis. Metropolis adalah bila kota yang ada pada tahap polis ini memperlihatkan kemampuan struktur ruang kota yang berkembang dan sudah cukup besar, maka akan disebut sebagai metropolis. Jika polis ini dirasa dapat berkembang sehingga membentuklah kota metropolis. Ya, jadi perkembangan ketiga adalah metropolis. Berkembang dari kota polis. Selanjutnya, megalopolis. Megalopolis. Apa itu megalopolis? Megalopolis jika kota tersebut mencirikan perilaku manusianya yang sudah rata-rata materialistis. Oke, jadi sudah berkembang lagi dari metropolis menjadi megalopolis. Dicirikan dengan masyarakat yang sudah menampakkan materialistisnya, ya, atau hanya berorientasi pada materi, ya. Mereka berorientasi hanya pada materi saja karena mereka berada di kota. Ya. Ibu. Ya, kenapa? Ya, Bu, selalu kena colek, Bu. Oh, kenapa ya? Mau bertanya Mau sekali ya? Kerja tugas. Kerja tugas ya? Sekali Tugas kerja apa? tugas. Mau Mau pulang. sekali kerja Mau tugas. pulang? Mau Sebentar pulang. lagi ya. Kantuk, Bu. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan ya? Ada yang kurang Kantuk jelas? tadi, Ibu. Nggak ada tugas kak, Bu. Ya? Mau Ada kerja tugas? tugas, Iya, Bu, itu sebentar. nanti colek, Kak. Ya, Bu. Oke ya, jadi 5 menit lagi, Bu. Pulang sudah. oh iya. Jadi ini tahap perkembangan kota ya. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Paham ya? Bu. Oke, Paham, sekarang Ibu. untuk kerja kalian, Ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Jadi Ibu membagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga. Kelompok pertama itu Arman, Ratna, Nurbaya Junior. Kemudian kelompok 2 ada Suyanto, Twenty, dan Nur Hidayah. Kelompok 3 Akmal, Nurbaya senior, dia senior dengan Fitra ya. Oke, untuk link LKPD-nya, untuk tugasnya itu Ibu sudah kirim lewat link di grupnya. Sudah lihat? Sudah ya? Ya, jadi silakan kalian kerjakan dalam kelompok. Ini dibaca dulu petunjuk LKPD-nya seperti apa. Kemudian dilihat ada gambar apa. Ini kalian diskusikan secara berkelompok ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, boleh? Ya, Bu. Ya, oke, silahkan dikerja. Bu, slide-nya tolong agak geser ke bawah, Bu. Pertanyaan keduanya terlindung. Oh iya, maaf. Iya. Ya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kemudian kalau mau lihat materi ada, Ibu sudah share juga linknya di grup untuk modulnya. Ya bisa kalian lihat.
Karena penggunaan virusnya begitu. Oke, sudah? Kelompok 1 sudah? Dapat nilainya, Bu. Dapat jawabannya, Bu. Yang kurang jelas dari pertanyaannya? Jelas ya? Jelas sih, Bu. Warna merah lagi. Iya. Bu, ini kita menganalisis kan? Atau kita menjelaskan ini? Ya, dianalisis dulu. Ya, kalian lihat kira-kira apa yang ada di sini. Ya, permasalahan apa? Di sini gambar pertama itu interaksi desa dan kota. Ya, dilihat di sini. Kemudian bagian B juga itu termasuk jenis interaksi desa dan kota. Setelah dianalisis, lihat. Baru dijelaskan ya. Iya, jelaskan apa interaksi yang kalian lihat di situ. Setelah ada interaksi, kira-kira permasalahan apa yang muncul? Ya, pasti ada ya permasalahan yang muncul. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, Kelompok 1. Siapa yang mau jadi moderator? Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Arman? Langsung Silakan. ikut presentasikan, Bu. Oh iya, Karena silakan sedikit Arman. teman-temanku. Ya, jadi terima kasih Bu Guru Ya. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaannya nomor 1. Setelah peserta didik memperhatikan dan menganalisa kedua gambar, jadi jawabannya itu yang gambar A itu, Bu, yang pertama itu ada arus lalu lintas di situ. Jadi penduduk desanya itu pergi ke kota untuk belanja atau bekerja. Ya, jadi itu bentuk interaksinya. Kemudian yang gambar kedua itu ada interaksi antara penduduk desa dengan penduduk kota dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan di situ. Jadi dia membeli pisang atau sayur mayur, itu sayurnya ini dari desa dan yang beli itu pasti orang dari kota karena ini tempatnya ada di kota, Bu. Tidak. Bagus sekali. Oke ya, Ya, Arman. ya, Bu. Iya, terima kasih. Jadi untuk persentase hari ini untuk ketiga kelompok, Ibu rasa sudah cukup bagus sekali jawaban yang kalian paparkan. Ya, kemudian untuk persentasenya itu untuk kelompok 1 Ibu kasih nilai 85 ya, karena sudah Wah, bagus dalam terima kasih, Bu. observasi. Iya. Kemudian kerjasamanya juga bagus. Kemudian kelompok 2 nilainya 80. Ya, kemudian kelompok 3 juga nilainya 80. Kasih. Oke. Sekarang kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari hasil diskusi ini? Pak Suyanto. Suyanto? Iya, Bu. Ya. Kesimpulan apa kira-kira yang bisa kita tarik dari hasil diskusi tadi? Ya, saya tuh sebenarnya kurang enak badan, Bu, tapi ya tetap harus ikut pelajaran. Iya. Harus semangat ya. Kesimpulan dari diskusi tadi apa ya? Ya, Bu, kurang harus apa ini, Bu, ya. Mungkin yang lain dulu, Bu. Saya belum terlalu paham, Bu. Ya. Nur Hidayah, kesimpulan apa yang bisa ditarik? Jadi dapat disimpulkan bahwa kota dan desa itu tidak bisa dipisahkan ya, jadi harus saling berhubungan, mereka saling berinteraksi dan di dalam interaksi tersebut ada dampak-dampak yang ditimbulkan, misalnya ada kemacetan, ada kepadatan penduduk. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Jadi kesimpulan tadi itu yang disampaikan oleh Yaya ya, bahwa interaksi antara desa dan kota itu tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan baik berdampak positif atau negatif.
Oke ya, jadi untuk pertemuan hari ini Bu rasa cukup ya. Untuk materi selanjutnya anak-anakku silahkan belajar, pelajari kembali materi untuk pekan depan. Ya, kita materi minggu depan kita akan lanjutkan dengan pola keuangan desa dan kota. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Oke. Kemudian ini sudah jam pulang ya. Oke, silakan bersiap-siap untuk pulang. Ibu akhiri pertemuan hari Tugasnya, Bu, ini. tidak ada, Ji. Kenapa? Tugas, Tugasnya, oh Bu, iya, tidak ada, Ji. tugasnya nanti saya kirim Google Form lewat grup WA kelasnya ya. Silakan Oh dikerja. iya, Bu. Kemudian di situ ada waktu untuk pengumpulannya juga. Oke? Oke, Terima Bu, kasih oke. untuk perhatiannya. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.